Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Komite 1 DPD RI, yang terhormat Pak Menteri PAN-RB beserta seluruh jajaran. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan kita dengan rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan melaksanakan rapat kerja antara Komite 1 DPD RI dengan Kementerian PAN-RB dan BKN. Pada kesempatan ini kami akan mencoba sedikit menjelaskan sejarah mengapa tenaga honorer itu terjadi dan bagaimana pemerintah sudah mencoba mengakomodasi dan mengambil beberapa kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Baiklah, kami mulai saja. Jadi kalau kita melihat jumlah tenaga honorer yang sudah diakomodasi dan ditampung baik sebagai PNS maupun PDIK sejak tahun 2005, itu jumlahnya 1.138.977. Jadi dari tahun 2005 sampai 2009 itu pemerintah sudah menerima dan menetapkan 860.220 orang tenaga honorer menjadi PNS. Kemudian pada tahun 2011, waktu itu disampaikan bahwa masih ada, istilahnya waktu itu teman-teman di DPR, tenaga honorer yang tercecer. Tercecer itu jumlahnya katanya 6.000 orang. Nah, kemudian kami melakukan verifikasi dan validasi verbal. Nah, ternyata jumlahnya besar sekali. Jumlah besar sekali ini mendadak begitu banyak sekali tenaga honorer yang di SK-kan pada tahun 2014. Jadi banyak, kalau kita lihat datanya, banyak tenaga honorer itu yang mendapatkan SK per Desember 2014. Bahkan ada satu kabupaten yang buat SK honorer untuk 6.000 tenaga honorer pada satu hari saja. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian hiruk pikuk dan carut marutnya tenaga honorer ini yang terdata dalam database di BKN saat ini. Nah, ketika itu kemudian pemerintah meminta agar mereka bisa diverifikasi, terutama dari sisi apakah mereka betul-betul dibayar oleh pemerintah. Jadi pada tahun 2012 itu diverifikasi sejumlah 139.000, berikutnya 607 orang yang masuk dalam kategori 1. Kategori 1 ini mereka dibayar dari APBN atau APBD. Itu kriterianya. Nah, kemudian setelah diverifikasi hanya 48.098 yang memenuhi kriteria itu. Jadi itu yang ditetapkan NIP-nya. Nah, tapi kemudian dari yang memenuhi kriteria itu, pemerintah daerah tidak mengusulkan 6.200 orang. Karena harus ada surat pertanggungjawaban mutlak gitu, dari pejabat pembina kepegawaiannya, dan itu ada 6.200 yang tidak diusulkan dan ada 590 yang TMS, sehingga yang akhirnya ditetapkan NIP-nya adalah 41.000
308 orang. Itu tenaga honorer K1I yang dibayar honornya oleh APBN maupun APBD. Nah, ternyata sisanya itu tidak dibayar dari APBN dan APBD. Nah, itu entah dari mana bayarnya gitu ya. Tapi mereka tercantum sebagai tenaga honorer. Sebetulnya itu tidak masuk dalam kategori honorer, karena honorer itu adalah dibayar. Tapi ini tidak. Nah, jadi ada sejumlah berikutnya 648.462 orang yang masuk dalam tenaga honorer. Kita berikan waktu itu kategori 2 namanya. Kategori 2 ini tidak dibayar APBN dan tidak dibayar APBD. Nah, itu jumlah yang sangat besar. Tetapi teman-teman di DPR waktu itu meminta pemerintah paling tidak merekrut sebagian. Kalau tidak semuanya, sebagian. Dan setelah berkonsultasi dengan lintas kementerian, terutama Kementerian Keuangan, hanya bisa dipenuhi sepertiganya. Jadi dari angka 600 itu hanya bisa, karena kemampuan keuangan negara, hanya bisa dipenuhi sepertiganya. Jadi kami kemudian memberikan alokasi sepertiga dari itu, 200.000 lebih, 200.000 lebih ya. Nah, kemudian dites honorer K2 seluruh Indonesia dengan passing grade 60%. Nah, kenapa diambil 60% dari nilai total? Karena kalau sekolah saja itu 70%, mereka harus menguasai materi mata pelajaran. Jadi ini diambil 60%. Ketika passing grade-nya 60%, itu hanya 11-12% dari seluruh tenaga honorer itu yang lulus. Jadi dari 648.000 itu hanya sekitar 70.000-an yang lulus. Jadi hanya 11-12% lah. Nah, tentu kemudian dibuat kebijakan karena formasinya ada 200.000. Jadi kami menurunkan lagi passing grade-nya. Passing grade ini diturunkan berkali-kali. Ketika diturunkan 25%, itu hanya beberapa provinsi saja yang lulus passing grade. Di Jawa, mungkin Sulawesi Selatan, di Sumatera Utara, di Bali, Sulawesi Utara. Yang lainnya belum. Kemudian diturunkan lagi. Masih banyak yang belum. Sampai akhirnya passing grade itu hanya tinggal 20% dari total skor. Nah, 20% itu pun masih ada beberapa belas, kalau tidak salah 17 kabupaten kota, yang sama sekali belum lulus. Passing grade itu. Jadi, angka 209.872 yang lulus tes untuk honorer pada tahun 2014 itu dengan passing grade hanya sekitar 20% saja dari total nilai maksimum. Jadi kita bisa kemudian menerka dengan mudah gitu ya, kualitas tenaga honorer ini seperti apa gitu ya, dengan passing grade seperti itu. Nah, dari 209 itu kemudian yang ditetapkan NIP-nya 194.830 orang dengan berbagai alasan. Ada yang ijazahnya palsu, ada yang tidak memiliki akte kelahiran, atau akte kelahirannya antara akte kelahiran dengan ijazah itu berbeda-beda tanggal lahirnya dan lain sebagainya. Jadi ada yang ditetapkan hanya 194.830. Sisanya kemudian diadakan tes pada tahun 2018 untuk guru dan tenaga kesehatan. Itu
jumlahnya 6.812. Kemudian diadakan lagi pada tahun 2020. Dengan kalau 2018 itu masih PNS statusnya, karena PP untuk P3K-nya belum keluar. Nah, setelah PP untuk P3K-nya sudah keluar, pada tahun 2020 itu diadakan tes lagi untuk menampung mereka menjadi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, dosen perguruan tinggi negeri baru, dan ada 4 guru, penyuluh pertanian, dosen, dan tenaga kesehatan. Itu jumlahnya 35.807 yang lulus. Nah, sisanya itu yang ikut terutama untuk guru pada P3K tahun ini, tes P3K tahun ini. Nah, tes P3K tahun ini sebetulnya diberikan kuota 1 juta guru P3K. Karena data Dapodik itu dan tenaga honorer K2 kalau tidak salah ada 950-an lebih, 950.000 lebih honorer yang bekerja sebagai guru honorer di sekolah-sekolah. Nah, namun demikian, yang mengajukan, daerah yang mengajukan formasi itu berikutnya mungkin hanya 333 ada di mana dulu? Ada di sini. Di halaman ada di sini Pak. Bukan di sini. Jadi dari 1 juta itu hanya 332.000 formasi yang diusulkan oleh kepala daerah. Yang mendaftar ada sekitar 590 ribuan. Ada datanya. Data K2. Data. Nah, itu yang sekarang ini sedang ikut tes. Itu yang sekarang ini sedang ikut tes, dan kemarin dimintakan afirmasi karena banyak yang tidak lulus. Untuk yang usia di atas 50 tahun dan yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun itu banyak yang kompetensi teknisnya tidak mencapai passing grade. Jadi sekarang ini kita sedang melakukan exercise, simulasi untuk memberikan afirmasi. Nah, mungkin besok Pak Mendikbud akan melakukan konferensi. Nah, suaranya hilang lagi nih. Tes halaman nomor 4. Nah, ini adalah statistik dari PNS yang ada sekarang. Jumlah PNS yang ada sekarang per 30 Juni 2021 itu 4.081.824 orang. Nah, dari jumlah itu terdapat 1,5 juta orang, 1.569.636 orang yang jabatannya adalah tenaga administrasi. Jadi dari 4 juta itu 1,5 juta adalah tenaga administrasi. Nah, ini jumlah tenaga administrasi yang sangat besar. Tenaga JF pelaksana.
tenaga pelaksana itu adalah tenaga administrasi. 38% dari total PNS itu adalah tenaga administrasi. Dan guru dari 4,08 juta itu 2,07 itu adalah jabatan fungsional, baik itu guru, tenaga medis, teknis, dan dosen. Jadi sebetulnya sisa yang mengelola pemerintahan itu sangat sedikit. Dan dari yang sedikit itu, sebagian besar adalah tenaga administrasi. Nah, padahal pemerintah menginginkan birokrasi ini ke depan adalah birokrasi yang smart, yang dynamic, gitu, yang mampu memiliki daya saing global. Nah, ini antara keinginan dengan keadaan itu gap-nya terlalu besar, gap-nya besar sekali. Nah, ini menjadi dilematis ketika masyarakat menuntut bahwa tenaga honorer itu harus diserap semuanya ke dalam menjadi PNS. Nah, ini yang kemudian kami di BKN menjadi agak kesulitan untuk melakukan simulasi-simulasi seperti ini. Bagaimana mungkin PNS itu bisa menjadi smart and dynamic untuk ke depan, tapi kemudian akan diisi oleh tenaga honorer. Kenapa tidak diisi oleh tenaga muda, fresh graduate, the young, the brightest gitu, untuk mengisi jabatan-jabatan di PNS? Nah, ini yang sebetulnya menjadi opsi-opsi yang lebih baik daripada tenaga honorer itu. Tapi aspirasi-aspirasi yang berkembang di luar itu menuntut bahwa P3 guru-guru honorer ini diterima semuanya menjadi PNS. Nah, pada saat yang sama kami juga mendapatkan tuntutan atau demo, teman-teman di BKN ini didemo oleh mahasiswa-mahasiswa dan fresh graduate dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang baru lulus. Karena ruang kerja mereka tertutup untuk menjadi guru yang baik, yang lebih mumpuni di sekolah-sekolah itu, karena sudah terisi, sudah dialokasikan untuk guru-guru honorer. Nah, ini menjadi dilema yang mungkin perlu pemikiran yang lebih mendalam ke depan. Sebetulnya yang kita inginkan itu apa, gitu? Apakah kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan atau kita ingin menampung guru honorer itu? Saya kalau mengatakan seperti ini, itu langsung di media sosial mengatakan kepala BKN berhati dingin, kejam, tidak berbudi kemanusiaan. Itu selalu begitu. Tapi saya melihat data ini bahwa ini rasa-rasanya tidak mungkin kita melakukan seperti itu kalau kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan kita. Untuk seleksi CPNS pada tahun ini sekarang sedang berlangsung untuk CPNS dan untuk P3K guru. Untuk P3K non-guru ini juga ada beberapa yang sudah berlangsung, tapi mungkin sebagian terbesar akan menunggu seleksi CPNS untuk kompetensi dasarnya selesai. Dan ini sudah sangat terbuka. Seleksi ini dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran, tes, sampai dengan pengumuman nantinya. Nah, untuk tes P3K guru, itu dilakukan dengan menggunakan fasilitas UNBK. Yang melaksanakan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 3 kali, ada 3 tahapan. Jadi kalau tidak lulus di tahapan pertama, mereka bisa ikut tahapan kedua, bisa ikut tahapan ketiga. Jadi sebetulnya keistimewaan untuk menjadi P3K guru dari teman-teman honorer ini sangat luar biasa. Karena mereka 3 kali boleh ikut tes 3 kali gitu. Nah, tapi tentu tidak semuanya tetap bisa diakomodasi. Karena pertama ada persaingan di sana, yang kedua formasinya juga tidak banyak yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan alasan ada refocusing dana pandemi. Jadi mereka tidak punya jumlah belanja pegawai yang memadai dari dana alokasi umumnya. Nah, saya kira untuk
tenaga honorer itu informasi sementara. Untuk tenaga atau jumlah SDM yang akan pindah ke ibu kota negara baru, ini masih dalam tataran simulasi, jadi belum menjadi kebijakan, karena koordinatornya adalah Bappenas. Kami hanya membantu untuk mensimulasi berapa jumlah tenaga honorer, tenaga PNS yang potensial bisa dialihkan ke ibu kota negara baru. Kami sudah menghitung banyak sebetulnya varian-varian dan alternatif-alternatifnya, tapi itu sebatas masih dalam status exercise, belum jadi kebijakan. Jadi mungkin kami mohon izin untuk Pak Deputi Sistem Informasi Kepegawaian menyampaikan hasil simulasinya, kalau diizinkan Bapak Wimen. Silakan Pak Wimen. Ya, terima kasih Pak Pala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, yang kami hormati Bapak Menteri Pan-RB, Bapak PLT Kepala BKN, serta seluruh rekan-rekan yang hadir pada rapat koordinasi pada pagi hari ini. Izinkan kami untuk menyampaikan data terkait dengan berapa banyak PNS yang akan pindah ke ibu kota negara yang baru. Dari data database yang ada di Badan Kepegawaian Negara yang kami sebut dengan data sistem pelayanan kepegawaian BKN, kalau kita hanya men-crowd data seluruh ASN yang bekerja di instansi pusat, kementerian lembaga, maka jumlah keseluruhannya itu adalah 183.593 orang. Hanya saja data ini kemudian ada sebagian besar dari mereka yang bekerja pada kantor wilayah, ada yang bekerja pada satuan kerja yang sebetulnya mereka tidak bisa pindah ke instansi ke ibu kota negara. Misalnya dia bekerja di Kementerian Keuangan, tetapi sebetulnya dia adalah bekerjanya di Kanwil Perbendaharaan di Jakarta misalnya. Jadi walaupun yang bersangkutan bekerja di pusat, tetapi kemudian dia adalah bagian dari di wilayahnya. Nah, kemudian kami melakukan flagging dari data tadi, mana yang sebetulnya boleh pindah dan mana yang tidak boleh pindah. Flagging yang pertama dilakukan pada 15 Desember 2020, yang tidak boleh pindah adalah dosen misalnya. Dosen karena dia harus memajau walaupun status kepegawaiannya yang bersangkutan adalah pegawai pusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi karena mereka adalah dosen yang kemudian tidak boleh pindah, maka ini dikeluarkan data tadi. Termasuk juga dengan data yang dia bekerja di instansi pusat, seperti bekerja di rumah sakit Cipto misalnya, ini juga tidak subjek untuk dipindahkan. Dan PNS-PNS yang bekerja di Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI. Kemudian dilakukan flagging yang kedua. Flagging yang kedua adalah untuk mengeluarkan orang-orang yang bekerja, apakah dia di UPT, kemudian di balai, dan walaupun status kepegawaiannya ada di kantor kementerian lembaga. Nah, setelah melakukan flagging yang kedua, jumlah yang kemudian PNS yang bisa pindah itu adalah 123.523 orang. Ini posisi data per Desember tahun 2020. Nah, kami kemudian melakukan, karena data kepegawaian bergerak setiap hari, termasuk juga yang akan pensiun ataupun yang mutasi, maka data per posisi 9 Juli 2021, itu ada di slide ke-13, tolong pindah ke slide 13. Slide ke-13. Nah, di jumlah PNS yang sebetulnya tinggal per posisi 9 Juli 2021 itu adalah sebanyak 122.621 orang. Ini yang kemudian kalau kita rincikan sampai dengan level pendidikan, jabatan, termasuk sampai dengan golongannya, termasuk juga jenis kelaminnya, komposisinya seperti yang terlihat di dalam slide tersebut. Demikian juga kalau kemudian diturunkan sampai dengan level jabatan, slide berikutnya itu dipilih dengan usia, itu juga terkomparasi. Jadi kalau kita kemudian membatasi yang akan pindah itu misalnya sampai dengan batas 45 tahun, maka data ini tinggal dikeluarkan data yang di atas
atas 45 tahun ke atas. Nah, kami juga kemudian memprediksi sampai dengan 2025 jumlah PNS kita yang akan pensiun berapa banyak. PNS yang di kementerian lembaga yang memang subjek untuk akan pindah. Jumlahnya adalah sebanyak 17.746 orang. Inilah yang kemudian nanti kalau asumsinya adalah kita tidak ada penerimaan pegawai dari PNS terutama dari tahun 2022 sampai dengan 2024, maka dari 122.000 tadi dikurangi sebanyak 17.746 orang. Tetapi kalau asumsinya zero growth, artinya jumlah yang pensiun kemudian tetap diterima, maka jumlahnya tentu akan tetap konsisten sebanyak 122.000 tadi. Itu mungkin Pak Kepala beberapa hal yang dapat kami tambahkan terkait dengan data simulasi data ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Negara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kepala BKN.